Harta dirampas dan hukuman diperberat. Doni Salmanan harus menjalani 8 tahun penjara. Bagaimana jejak kasusnya? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvida Manik di News on Trending. Hukuman Doni Salmanan diperberat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Ia divonis 8 tahun penjara terkait kasus aplikasi Quotex. Vonis banding yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Selasa 21 Februari 2023 itu lebih berat daripada vonis Pengadilan Negeri Balai Bandung, di mana Doni Salmanan hanya divonis hukuman 4 tahun penjara. Doni Salmanan divonis oleh PN Balai Bandung, jaksa mengajukan banding yang saat itu Majelis Hakim menerima banding jaksa. Bukan hanya hukuman penjara, Doni Salmanan juga harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Berawal dari Doni Salmanan dilaporkan ke polisi pada 3 Februari 2022. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti dan naik ke tahap penyidikan dengan melakukan gelar perkara. Doni Salmanan dipolisikan terkait kasus penipuan trading platform Quotex pada 3 Februari 2022. Crazy Rich Bandung itu dilaporkan atas dugaan investasi bodong ke Bareskrim Polri. Pada Maret 2022, Bareskrim Polri menaikkan kasus Doni Salmanan ke tahap penyidikan dengan dilakukan gelar perkara. Ketika itu, kepolisian memeriksa 10 orang saksi. Tepat pada 8 Maret 2022, Doni Salmanan tiba di Bareskrim Polri Jakarta Selatan untuk diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Di hari yang sama, Doni ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 13 jam di Bareskrim. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara. Badan Reserse Kriminal lantas menyita aset Doni Salmanan sebagai barang bukti dari aksi kejahatannya dalam kasus aplikasi Quotex. Apa saja barang yang disita? Aset Doni Salmanan disita Bareskrim untuk barang bukti hasil kejahatan seperti uang tunai, mobil, motor hingga pakaian bermerek. Rincian barang bukti yang disita antara lain uang tunai senilai 3,3 miliar rupiah, 2 rumah, 18 motor dari berbagai merek termasuk motor sport. Selain itu, ada juga 6 mobil dari berbagai merek, termasuk Porsche hingga Lamborghini yang ikut disita. Bareskrim juga menyita akun email dan media sosial milik Doni Salmanan, 27 dokumen, 20 alat elektronik, serta 22 jenis pakaian dari berbagai merek, diantaranya Hermes dan Balenciaga. Sejumlah artis ikut terseret dalam kasus Doni Salmanan. Mereka diketahui mendapatkan saweran, jual beli, hingga hadiah dari Doni Salmanan. Sebut saja musisi Alfie Rev yang menerima uang ratusan juta rupiah dari Doni Salmanan untuk mendukung produksi proyek Wonderland Indonesia. Rizky Bilar juga terseret karena menerima amplop kondangan saat menikahi Lesti Kejora berisi uang 10 juta rupiah dari Doni Salmanan. Ada juga Reza Arab yang menerima saweran senilai 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan ketika live streaming game. Berikutnya Arif Muhammad yang mengembalikan uang 4 miliar rupiah dari hasil jual beli mobil Porsche miliknya dengan Doni Salmanan. Terakhir ada Atta Halilintar yang menyerahkan sendiri tas Dior pembelian Doni Salmanan ke Bareskrim Polri. Doni Salmanan jalani sidang pada 4 Agustus 2022. Ia dituntut 13 tahun penjara oleh JPU namun dijatuhi vonis 4 tahun penjara.
Doni Salmanan menjalani sidang perdana pada 4 Agustus 2022 di Pengadilan Balai Bandung, Jawa Barat. Pada November 2022, ia dituntut jaksa penuntut umum 13 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Hakim lalu memvonis Doni Salmanan dengan hukuman 4 tahun penjara pada 15 Desember 2022. Ia juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Doni Salmanan dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi bohong kepada anggota Kotex hingga korban mengalami kerugian senilai 24 miliar rupiah. Dalam putusan yang diberikan, hakim sempat putuskan untuk mengembalikan aset mewah milik Doni Salmanan. Jaksa lantas mengajukan banding atas vonis ini ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusan itu, hakim tak menyita aset kendaraan hingga rumah mewah milik pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung. Aset itu tak disita karena didapat Doni sebagai aplikator aplikasi Kotex yang bukan merupakan hasil tindak pidana. Bahkan, Doni Salmanan tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang korban. Hal itu karena hakim menilai Doni Salmanan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Usai persidangan, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengatakan, pada sidang tuntutan, jaksa meminta hakim untuk merampas barang bukti. Namun hal tersebut tak diamini. Jaksa lantas mengajukan banding atas vonis ini ke PT Bandung. Usai banding atas vonis yang diajukan kepada PT Bandung, kini Doni Salmanan divonis 8 tahun penjara dan harta dirampas negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kemudian memperberat hukuman Doni Salmanan menjadi 8 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda pada Doni Salmanan sebesar 1 miliar rupiah. Jika denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana 6 bulan penjara. Dalam putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa Doni Salmanan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. PT Bandung pun memutuskan bahwa harta benda Doni akan dirampas untuk negara. Harta benda yang dimaksud adalah beberapa kendaraan mewah, aset rumah, uang, hingga barang-barang berharga lainnya. Nantinya perampasan harta benda Doni itu tidak akan dikembalikan ke para korban, melainkan akan dilelang dan diserahkan kepada negara. Itulah jejak kasus Doni Salmanan terkait aplikasi Quotex. Harta dirampas, vonis diperberat 2 kali lipat. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.